Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, kalau kita punya pola makan yang tidak teratur, banyak waktu yang istilahnya terbuang dan telat makan. Nah, ini biasanya membuat kita tuh terserang penyakit pencernaan seperti MAH atau GERD. Tapi masih banyak loh orang yang menyangka atau menganggap ini adalah masalah yang sama. Sebenarnya apakah ini penyakit yang sama atau gangguan kesehatan yang sama atau justru berbeda? Ini akan kita bahas hari ini. Dan sebelum itu kita akan bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Yang pertama adalah asam lambung dapat menyebabkan suara serak. Biasanya kalau suara kita serak itu pasti identik dengan mungkin radang atau mungkin ada peradangan di pita suara gitu ya. Tapi ternyata ada juga kondisi serak atau suara serak yang disebabkan oleh asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, ini membuat area di kerongkongan kita atau di tenggorokan kita tuh meradang dan membuat suara kita serak. Nah, ini benar atau tidak nih? Mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah hindari makanan berserat tinggi saat diare. Nah, biasanya kalau mau pencernaannya lancar kan disarankan untuk makan makanan berserat tinggi. Nah, gimana nih kalau lagi diare? Apakah makanan-makanan berserat tinggi kalau bisa dihindari agar tidak memperburuk kondisi diare tersebut atau ini hanya mitos belaka nih? Nanti kita akan tanyakan, kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah nongkrong di kloset lebih dari 5 menit bisa memicu wasir. Nah, lebih dari 5 menit memicu wasir ini tuh masalahnya ada di posisi duduknya atau mungkin karena aktivitasnya yang mengejannya yang terlalu keras gitu ya, 5 menit kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya nggak sih dengan wasir gitu ya? Nanti kita akan tanyakan dengan dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makan terlalu cepat membahayakan kesehatan. Siapa nih yang makannya tuh kayak 5 menit selesai gitu ya? Kayaknya tuh serba mau buru-buru, nggak menikmati makannya. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang mobilitasnya tinggi atau memang terbiasa dari kecil dengan makan yang ritmenya lumayan cepat, ini jadi satu kebiasaan dan ngerasa baik-baik aja. Tapi katanya ini punya impact buruk loh pada pencernaan kita. Benar atau tidak? Mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, yang terakhir adalah warna dan bentuk feses bisa jadi indikator kesehatan. Nah, ada ya mungkin yang fesesnya berwarna-warni, yang mungkin ada yang hijau warnanya ya, tapi nggak pernah diperiksakan gitu. Atau mungkin ada yang warnanya pucat gitu, atau mungkin ada yang nggak pernah cek juga sih warna fesesnya. Tapi katanya warna feses ini berkaitan juga dengan kondisi kesehatan seseorang. Benar atau tidak sih? Mitos atau fakta? Nanti kita akan langsung tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita. Oke, yang mau punya pencernaan sehat jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Dan kali ini saya akan konfirmasi langsung bersama dokter kita yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Faradisa Andina SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi nih kita di tahun 2024 ya, setelah ketemu di tahun lalu ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan dulu nih, mitos atau faktanya. Apalagi habis tahun baru kan biasanya makannya berantakan nih. Iya, ya pasti. kan? Jadi punya masalah di perut tuh banyak banget. Satu persatu kita bahas ya dok ya. Siap. Yang pertama adalah fakta atau mitos. Asam lambung itu dapat menyebabkan suara serak. Biasanya kan orang suara serak langsung identik dengan radang tenggorokan gitu ya. Tapi nggak tahu radangnya karena apa, misalnya karena flu atau mungkin yang lain. Apakah bisa terjadi masalah ini karena si asam lambung?
fakta. Fakta, oke. Ya, baiklah. Jadi pergerakan mundurnya dari asam lambung ke dalam kerongkongan dapat menyebabkan iritasi dari kerongkongan secara terus-menerus asamnya tersebut. Karena kerongkongan ini tidak didesain untuk mengatasi adanya asam lambung yang terjadi secara mendadak. Walaupun memang di kerongkongan tersebut sudah ada barier-barier untuk menahan tersebut, tapi tetap tidak didesain kalau misalkan terjadi peningkatan secara mendadak. Akhirnya menyebabkan peradangan di pita suara yang terus-menerus akhirnya dapat menyebabkan suara serak. Oke, jadi karena si asamnya tadi nggak siap nih kerongkongannya walaupun ada barriernya ya untuk walaupun ada barrier. Barriernya kan termasuk ya tadi ya ada sphincter esophagus, jadi kayak pintu esofagus di bagian bawah, ada juga pintu di bagian atas, ada juga fungsi motorik dari esofagus, dan ada juga metode-metode untuk membersihkan. Namun hal-hal tersebut kalau misalkan terjadi asam lambung yang menaiknya secara cepat, itu tidak didesain seperti itu. Karena kan pH-nya juga di kerongkongan itu basah sebetulnya, sedangkan asam kita itu sangat asam. Betul. Apapun yang mendadak tuh bikin kaget. Nah, jadinya radang. Kemudian kalau terus-menerus akibatnya iritasi terus-menerus, peradangan, akhirnya kondisinya namanya laringitis. Nah, itu dia. Jadi yang justru meradang tuh pita suaranya ya? Iya, si laringitisnya itu, si ya, laringnya ya? Laringnya. Oke. Walaupun memang tidak hanya, jadi bukan berarti laringitis disebabkan oleh karena asam lambung. Iya, betul. Namun bisa asam lambung itu dapat menyebabkan suara serak. Betul. Nah, jadi itu ya, laringitis bisa memang disebabkan oleh banyak hal, overuse juga, tapi salah satunya bisa terjadi karena si asam lambung. Oke, selanjutnya nih Dok, mitos atau fakta kalau ketika kita diare itu baiknya kita menghindari makanan-makanan yang berserat tinggi. Kan kalau kita mau lancar gitu, pencernaannya bagus, sehat gitu ya, makanlah makanan yang berserat tinggi. Nah, kalau lagi diare itu baiknya gimana? Ini mitos atau fakta kalau harusnya tuh dihindari? Fakta, Yes, oke. betul. Jadi pada saat diare baiknya kita mengkonsumsi dietnya itu adalah rendah serat. Jadi memang kalau misalkan pada kondisi sehat yang direkomendasikan adalah dietnya itu kan tinggi serat ya, yaitu 25 gram per hari. Jadi untuk membantu kesehatan dari pencernaan tersebut. Namun pada saat diare dianjurkan adalah dietnya rendah serat, yaitu sebanyak 10 gram per hari. Yang mana pada kondisi rendah serat itu dia tidak memperberat diare, karena kalau makan makanan yang tinggi serat itu akan memperburuk diare tersebut. Sedangkan kalau misalkan rendah serat, dia tidak akan memperberat diare, tapi tetap dapat membantu pencernaan. Gitu. Berarti kalau yang tinggi serat nih seperti sayur, buah, sayuran yang kayak hijau gitu ya? Bayam, habis itu kembang kol, kubis kol, habis itu buah-buahan yang matang yang langsung gitu ya, itu tinggi serat gitu ya. Tapi kalau seperti pisang itu masih masuk ke dalam diet dia low fiber. Jadi kalau pisang itu masih diperbolehkan gitu. Oke, jadi memang harus lebih bijak nih memilih makanan ketika kita kondisinya diare ya. Betul. Baik, jadi ternyata fakta. Selanjutnya adalah, nah ini nih mitos atau fakta nongkrong. Nggak nongkrong juga ya, sekarang banyak duduk ya. Di kloset itu lebih dari 5 menit bisa menyebabkan wasir. Mitos atau fakta? Fakta, oke, kenapa? Oke, jadi sebenarnya adalah bukan hanya duduk di dalam toilet ya. Jadi posisi sering duduk itu juga dapat meningkatkan resiko dari wasir. Oke, jadi pengen berdiri nih dong. Iya, makanya dianjurkan adalah kalau misalkan kita udah duduk selama 15 menit ya kita renggang-renggang, stretching lah ya, seperti itu. Karena apabila kita duduk terjadi peningkatan di tekanan di bokong. Nah, peningkatan tekanan di bokong itu akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot di sekitar gluteus gitu ya. Nah, dalam prosesnya itu pembuluh darah di sekitar anus dan rektum itu akan meregang. Nah, semakin lama meregang akibatnya terjadi kehilangan elastisitas. Jadi yang harusnya kan pembuluh darah itu kan melebar, mengecil, tapi kalau semakin sering melebar dia akibatnya kehilangan elastisitasnya, dan apabila terjadi peningkatan tekanan terjadilah wasir. Wasir itu kan terjadi karena peningkatan tekanan di vena di dalam anus tersebut gitu. Jadi memang penting sekali untuk memastikan asupan kita dulu ya. Iya, karena kalau asupannya baik kan jadi pupnya nggak terlalu lama juga ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita ya selama kita kondisinya bukan diare, kita dianjurkan memang makan makanan yang mengandung banyak serat sehingga
buang air besarnya tidak keras, jadi tidak lama juga untuk di kamar mandinya. Itu dia. Jadi Itu. yang di toilet lama-lama catatan untuk Anda ya. Baik. Selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau makan terlalu cepat ini bisa membahayakan kesehatan. Kan banyak ya orang yang memang nggak punya waktu banyak untuk Ya. makan. Jadi makan cepat-cepat gitu, Dok. Nah, gimana nih? Itu fakta. Fakta. Ya, bahkan sekarang ini sedang banyak penelitian yang menghubungkan antara kecepatan makan dengan kondisi sindroma metabolik, jadi kan penyakit kardiovaskuler juga gitu ya. Karena apabila kita makan terlalu cepat, itu akan mengganggu sinyal kenyang kita. Nah, karena akibat sinyal kenyang kita terganggu, akibatnya semakin lama sinyal kenyangnya itu akan tumpul gitu, sehingga alaminya itu kita tidak merasa kenyangnya lambat gitu. Harusnya sinyal kenyang itu berproses selama 20 menit. Tapi kalau kita makannya lebih cepat dari 20 menit, sinyal kenyangnya tidak ada, akibatnya intake-nya semakin berlebih gitu kan. Intake-nya semakin berlebih, yang kita khawatirkan adalah obesitas. Nah, setelah obesitas terjadi kondisi yang namanya resistensi insulin, kemudian terjadi diabetes, akibatnya jadi penyakit jantung kardiovaskuler. Belum lagi kalau misalkan kita terlalu cepat makan kan akibatnya resiko tersedak ya, itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi selain jangka panjangnya, jangka pendeknya juga banyak gitu. Ada gitu maksudnya tersedak tersebut. Jadi dianjurkan adalah apabila kita makan itu ya dinikmati gitu makanannya. Dinikmati loh, mahal loh beli makan itu ya. Jadi kalau cepet-cepet kan sayang ya. Makanya ada yang bilang juga katanya sih kalau mau dietnya berhasil juga mengunyah makanan kalau bisa optimal ya. Ya betul, jadi memang harus mengunyahnya harus lebih lama gitu. Tapi ya bukan terlalu lama juga gitu ya. Itu diemut. Nah makanya kalau diemut nanti bahaya juga gitu. Itu ya, jadi memang sebaiknya makanan dinikmati sewajarnya. Sewajarnya, jadi akan optimal dan juga akan membantu metabolisme akan berjalan lebih baik ya dok. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah ini dia nih, warna dan bentuk feses bisa jadi indikator kesehatan. Nah, kalau kita rata-rata presentasi masyarakat berapa banyak sih orang yang perhatian gitu sama fesesnya? Jarang ya. Makanya setiap kali kalau ada pasien saya nanya, misalnya saya ada pasien saya nanya BAB-nya gimana, warnanya apa? Aduh saya nggak lihat dok. Iya gitu. Benar. Nah itu dia. Jadi sebenarnya warna dan bentuk feses ini bisa memengaruhi atau bisa menjadi alarm pada masalah kesehatan seseorang. Ini mitos atau fakta dok? Fakta pastinya. Fakta ya? Iya betul. Kalau jadi usus itu kan bagian dari sistem pencernaan, yang mana pencernaan tersebut menyerap makanan dan kemudian membuang limbah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk feses tersebut. Jadi apabila fesesnya terlalu cepat atau terlalu lambat, itu kan dapat mengindikasikan adanya kesehatan dari usus tersebut, apalagi perubahan warna. Kalau dari bentuknya itu kita ada namanya skala feses Bristol, yang mana mengkelompokkan jadi 7 kelompok untuk melihat apakah pencernaan kita itu sehat. Jadi kalau Bristol itu untuk melihat apakah kita konstipasi, sehat, atau malah diare gitu. Sedangkan selain Bristol itu juga warna itu penting untuk dilihat. Gitu. Nah ini dia nih, kalau misalkan bentuk gitu atau apa ya, eksistensinya kan kita bisa rasakan mungkin ya. Tapi kalau warna kan jarang lihat-lihat juga. Nah, ya itu. Nah, kalau misalnya warna sendiri nih untuk kita lihat ya, misalnya ada warna apa aja sih yang biasanya dari feses itu, dok? Kalau feses kita kan yang baik itu kan sebenarnya kuning ya, seperti itu ya. Kuning kecoklatan masih oke. Nah kalau misalkan sudah hitam itu ada 2 hal. Bisa memang pertama konstipasi itu ya, itu juga bisa menyebabkan. Jadi kalau bentuknya seperti kotoran kambing atau kecil itu ya, itu kan hitamnya seperti itu memang konstipasi gitu ya. Atau bisa dia kalau misalkan masih bentuknya seperti pisang, itu bisa aja dia mengkonsumsi obat tertentu, misalkan obat penambah darah, itu juga bisa menyebabkan BAB-nya seperti warna hitam. Nah, tapi ada kondisi yang berbahaya nih. Apa tuh dok? Ya, itu namanya perdarahan saluran cerna. Nah, perdarahan saluran cerna itu bisa mengakibatkan tanda awalnya adalah BAB-nya warna hitam. Nah, BAB warna hitam yang disebabkan karena perdarahan saluran cerna, biasanya dia itu bentuknya cair seperti aspal. Warnanya seperti besi gitu ya, ter gitu. Nah, itu yang tanda bahaya. Dan itu merupakan salah satu komplikasi dari penyakit yang akan kita bahas nanti. Nah
itu dia nih. Heeh. Sebenarnya masih banyak lagi warna-warna Iya, lainnya warna-warna ya. lain seperti Kita kebahas mana? pas break aja ya. Oke, baik. Itu dia sudah terjawab semua. Jadi itu fakta ya. Jadi mulai sekarang mungkin Anda harus lebih perhatian lagi dengan feses Anda karena dari situ bisa jadi indikator ada masalah atau tidak kesehatan kita ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tapi usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tentang MAH dan GERD. Bukan MAH atau GERD ya, karena masih banyak nih yang menyamakan kondisi ini. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke. Dok, sebelum kita masuk pada masalahnya yang terjadi pada lambung, mungkin masih banyak harus diedukasi nih. Fungsi lambung itu sebenarnya apa saja? Apakah cuma mencerna makanan atau lebih dari itu? Jadi fungsi lambung itu pertama adalah untuk menampung makanan dulu. Jadi makanan dan minuman itu ditampung dulu di lambung. Oke. Kemudian setelah ditampung, kemudian dicerna. Dicerna itu adalah merubah partikelnya yang tadinya besar menjadi kecil. Jadi kalau misalkan kita makannya ngunyahnya agak lama, sehingga itu kan sudah lumat ya. Jadi lambungnya nggak begitu kerja keras tuh gitu. Nah setelah itu setelah dicerna kemudian didorong makanannya ke usus 12 jari yang kemudian diserap gitu ya. Oke. Prosesnya seperti itu. Jadi ditampung dulu, dicerna, kemudian didorong. dioper istilahnya, dioper ke usus 12 jari untuk diserap. Kemudian nutrisinya diambil yang tidak dibutuhkan kemudian dibuang melalui feses. Jadi kalau mau pencernaan sehat dipastikan 3 fungsi utama ini harus berjalan baik dengan posisi dan juga kualitas lambung yang sehat gitu ya. Nah, apa nih yang bisa mengganggu masalah pada lambung biasanya? Jadi di lambung kita itu ada namanya faktor agresif. Faktor agresif, faktor perusak. Dan faktor defensif, jadi pertahanan. Jadi memang tubuh kita diciptakan kalau ada yang merusak harus ada yang ada yang menghalangi gitu ya. Faktor agresif lambung tersebut ada 2 faktor, yaitu faktor endogen dari dalam tubuhnya sendiri dan faktor eksogen. Faktor dari dalam lambung tersendiri itu ada 3 perusak, yaitu pertama adalah asam lambung, kemudian pepsinogen, yang ketiga adalah garam empedu. Sedangkan dari faktor luar itu yang dapat merusak itu seperti misalkan obat-obat antisteroid gitu ya, infeksi Helicobacter pylori gitu. Ya, itu juga akhirnya merusak dari sel di gaster tersebut. Nah, kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan antara faktor perusak dan faktor defensif tadi, semakin lama itu dapat menyebabkan tukak lambung. Tukak lambung itu lukanya itu seperti ngegrowak seperti itu ya. Nah, itu yang akibatnya bisa berbahaya bagi kesehatan. Oh, wow. Jadi sebenarnya kalau ya tanpa ada masuk sesuatu aja, kalau kita nggak memberikan asupan yang benar nih lambung udah bisa masalah karena ada sistem perusak tadi ya. Ada sistem perusak tadi. Oke, gitu kan. Makanya suka ada masalah ketika kita telat makan. Karena kan produksi asam lambung tuh akan terus-terusan gitu ya. Jadi memang asam lambung itu diciptakan adalah untuk membantu pencernaan tadi gitu ya. Jadi untuk tadi kan partikel-partikel dari besar ke kecil itu kan dibantu untuk sama asam lambung. Dan asam lambung itu juga mengeluarkan pepsinogen yang mana dia itu enzim yang bisa memecah protein gitu. Membantu pepsinogen pepsin yang membantu untuk memecah protein tersebut sehingga membantu pencernaan kita gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak makan, produksinya terus-terusan, akibatnya semakin jadinya masalah gitu. Oke, Dok, kalau kategori telat makan tuh sebenarnya ada kategori idealnya nggak sih? Atau sebenarnya buat orang per orang atau individu per individu tuh beda-beda sebenarnya toleransi terhadap waktu atau jeda makan? Sebenarnya sih beda-beda, tapi sih baiknya adalah waktunya itu sama ya.
Karena kan tubuh kita kan memang desain kan asam lambungnya dia iramanya itu sirkadian, maksudnya dia terus iramanya itu teratur gitu mengeluarkan produksi asam lambungnya. Jadi karena teratur itu ya kita juga harus teratur mengikuti pola dari si sekresi dari asam lambung tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau udah rasa rada kosong di perut ya diisi Harus gitu ya. diisi gitu. Nah itu dia nih, kadang-kadang kan orang ada yang mungkin baru sarapannya di brunch gitu ya, nanti telat lagi tuh. Masih lanjut lagi. Akhirnya makan malamnya jadi malam lagi, banget, nanti gitu. terus kemudian malam lagi akibatnya deket sama waktu tidur. Nah muncullah masalah yang nanti yang kedua Masalah habis yang ini. Ini dia nih masalah yang Kedua. paling sering dikeluhkan antara MAH dan juga GERD. Ini sebenarnya adalah penyakit yang beda kan dok? Iya beda. Apa perbedaannya? Tadi kalau misalkan kalau GERD itu disebabkan karena paparan terus-menerus dari asam ke esofagus dan kerongkongan yang mana disebabkan karena melemahnya dari sphincter esofagus. Jadi antara esofagus dan lambung itu ada otot melingkar yang seperti katup yang mana Kayak klep gitu ya? klep seperti itu yang mana dia akan membuka saat kita menelan dan kemudian setelah selesai kita makan dia akan menutup secara baik gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu itu dapat menyebabkan kelemahan dari klep tersebut yang mengakibatkan makanan, asam, pepsin ataupun garam itu bisa naik ke atas, tapi memang yang paling sering merusak adalah si asam lambung tersebut. Nah, paparan kronik berulang-ulang dari asam lambung di esofagus ataupun sampai kerongkongan tadi itu dapat mengiritasi sehingga kondisinya adalah esofagitis ataupun laringitis tadi dan itu adalah kondisi yang namanya GERD. Itu GERD. Nah, jadi kalau misalkan masalahnya hanya terbatas di lambung, itu namanya MAH. Tapi kalau dia sudah sampai naik ke atas, ke esofagus ataupun kerongkongan, itu namanya GERD. Oke, berarti kalau GERD pasti didahului oleh MAH atau enggak? Bisa didahului oleh MAH, bisa langsung naik ke atas. Oh, bisa langsung. Iya, jadi kalau udah ada esofagitis, iya. Kalau misalkan secara anatomi si klep itu juga bermasalah, itu bisa juga menyebabkan langsung GERD atau Iya, gimana? bisa langsung GERD. Oke. Nah, ciri-ciri yang membedakan antara MAH dan GERD ini apa nih dok? Oke, biasanya kan kalau misalkan GERD itu adalah kan tadi paparan terus-menerus. Jadi biasanya gejalanya itulah heartburn. Jadi dadanya terasa panas gitu ya. Nyeri dada terkadang, kemudian rasanya nggak nyaman. Kadang suka ada yang berdebar dan tadi bisa sampai sesak nafas ataupun suara serak. Tapi hati-hati juga gitu ya. Tidak semua yang namanya nyeri dada itu dari lambung. Ada lagi kondisi serangan jantung yang bahaya itu gitu. Jadi jangan semua digeneralisir nyeri dada adalah asam lambungnya naik. Kasihan asam lambung disalahin. Iya, itu dia. Nah, pasti ada perbedaan dong sebenarnya. Karena ini kan masalahnya atau faktor penyebabnya berbeda. Bedanya sesak dari asam lambung dengan nyeri dada karena jantung gimana? Sebenarnya ada gejala tipikalnya ya, gejala nyeri dada karena jantung itu biasanya kan menyebar ke sebelah kiri, kemudian panas dari ke sebelah kiri seperti itu. Kemudian yang harus dipastikan juga adalah kalau misalkan usia di atas 40 tahun kemudian mempunyai komorbid seperti hipertensi, kolesterol, riwayat sakit jantung, diabetes, itu harus dipastikan dulu bahwa dia bukan serangan jantung gitu. Baru kita berpikir bahwa itu adalah asam lambung gitu. Karena memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan kondisi diabetes, itu serangan nyeri dadanya itu tidak khas gitu. Walaupun kan kadang di sebelah kiri gitu ya menjalar gitu ke tenggorokan, misalnya ke sebelah rahang sebelah kiri itu. Tapi kadang pada kondisi yang diabetes itu dia gejalanya nggak khas. Terkadang malah cuman nyeri nggak nyaman aja di ulu hati gitu. Baik, jadi bisa jadi rancu ya? Iya. Terhadap dua hal ini ya. Jadi makanya kalau suka misalkan salah penanganan. Iya, kalau misalkan usia di atas 40 tahun apalagi punya faktor-faktor komorbid tersebut, lebih baik periksa langsung ke IGD ya, pastikan direkam jantung dahulu, pastikan itu aman gitu. Kadang kan ya masih menganggap ini mah aja, kita dibiarkan saja lama di rumah semakin nyeri dada gitu, ya akhirnya berarti fatal. Oke. Nah kalau kita dari penyebab nih dok, dari penyebab MAH dan GERD sendiri kan ini pastinya berkaitan dengan apa yang kita makan. Ya betul. Ngaruh banget nggak sih apa yang kita makan? Berdasarkan dari rasa atau mungkin dari intensitas makan atau bagaimana nih dok? Ya sangat amat mempengaruhi ya, berarti kan makanan-makanan yang dapat mengiritasi itu kan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu, berlemak itu karena dapat memperlambat
pencernaan, penyerapan di lambung tadi gitu ya. Kemudian kemudian selain makanannya, kondisi yang lain itu misalkan apa tadi ya, lupa saya. Iya, kondisi yang lainnya misalnya kayak waktu makannya. Oh iya, gitu. makannya kalau misalkan makannya terlalu banyak gitu kan, porsi terlalu banyak, akibatnya kan tadi klep yang Kaget tadi itu ya. kan kaget, akhirnya dia naik ke atas gitu ya. Terus kalau jadi disarankan adalah porsinya adalah kecil-kecil tapi sering gitu, tidak langsung porsi banyak gitu, masuk ke dalam gitu. Nah, banyak juga ini yang bilang jangan makan sambil tiduran, pasti nggak boleh. Ya, itu udah Kesenjak dong pasti ya. nggak boleh. Tapi abis makan langsung tiduran Itu juga nggak boleh. ya, Bener karena nggak sih, Dok? tadi ya betul banget. Jadi disarankan adalah posisi setelah makan itu adalah minimal 3 jam jangan tidur dulu, karena ya tadi balik lagi ke klepnya tadi tuh, ke sphincter esofagusnya tadi. Karena apabila kita tidur itunya kan tidak tutup secara baik ya, akibatnya lama-lama dia akan semakin sering kita posisinya tidak baik seperti itu ya, klepnya makin lama ya nutupnya jadi lebih kedorong bagus, ya. lebih kedorong gitu. Oke, makanya tadi dokter bilang kalau awal start makannya sarapannya udah mundur, makan siang mundur, makan malam mundur, akhirnya dekat dengan waktu tidur, itu yang bahaya. Iya, Dan itu bisa menyebabkan si GERD tadi berarti kan? Iya, makanya. Karena Makanya GERD kan paling muncul itu malam hari kan. Betul. Pertama dia itu muncul malam hari karena ya tadi posisi makan gitu. Yang kedua memang produksi asam lambung itu paling banyak tuh malam gitu. Jadi pas malam itu dia kumat tuh, nyeri dada tuh, seperti itu. Oke, Dok, kalau dari gender ataupun usia, ada nggak orang-orang yang lebih rentan nih terkena MAH atau GERD? Kalau misalkan dari gender biasanya usia ya, karena kan terkait pada otot sphincter tadi ya, otot sphincter tadi itu jadinya pada usia, makanya dapat menyebabkan terjadinya GERD itu lebih sering. Kemudian pada ibu hamil itu juga pengaruh dari hormon menyebabkan terjadi penurunan dari sphincter tadi gitu, atau yang mengkonsumsi obat-obatan seperti theophylline atau theophylline itu juga menyebabkan ototnya itu jadinya tidak menutup secara baik gitu. Oke, jadi memang usia makin lanjut usia kan kualitas organ kita juga makin nggak baik ya. Makanya perlu dijaga dari sejak muda. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tapi setelah jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang MAH dan juga GERD. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Faradisa Adina SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, tadi dokter bilang sendiri memang yang lebih rentan yang usianya lebih lanjut ya, tapi tidak menutup kemungkinan nih anak muda juga banyak yang sekarang kena GERD. Nah, biasanya nih disebabkan apa nih? Kalau misalkan dari kualitas organ kan harusnya masih prima. Apakah pola hidup atau tingkat stres bisa berpengaruh besar? Pola hidup, obesitas. Obesitas, oke. Itu obesitas. Sekarang kan apalagi kemarin ya semenjak COVID, kemudian aktivitas fisiknya menjadi turun, makanan banyak yang makanan cepat saji gitu ya, terus habis itu tidak bergerak, lebih dimudahkan, misalkan tinggal pencet-pencet Grab, Gojek gitu kan langsung betul. makan di depan TV, nah itu obesitas, Netflixan, nggak bergerak, habis itu ketiduran lagi, nah habis makan ketiduran, klepnya tadi tuh naik ke atas, nah itu jadi memang usia muda malahan sekarang malah lebih banyak yang menderita GERD. Ya, kita nggak tahu ya kok tiba-tiba baru 10 bulan tiba-tiba naik 10 kilo ya kan, kita nggak tahu tuh. Apakah itu nanti ujungnya ada GERD atau MAH kan? Padahal usia masih muda banget ya, sedih juga. Nah, kalau dalam kondisi semacam ini berarti sebelum ada masalah, kan kadang-kadang mungkin bobot badan saya ini makin lama makin naik nih, tapi belum ada nih masalahnya mungkin, belum ada masalah MAH atau GERD-nya, atau nggak sadar biasanya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ya
perbaiki dietnya ya. Nah. Gitu ya. Jadi hindari makanan-makanan yang tinggi kalori gitu ya. Yang kemudian makanan yang cepat saji. Jadi karena makanan cepat saji biasanya lama diserapnya, lama diserap di lambungnya, akibatnya dia bisa naik lagi ke atas gitu ya. Itu dia. Makanan yang harus diproses sendiri, jadi jangan yang cepat saji. Kemudian setelah itu kalau misalkan biasanya pada yang usia muda itu selain makannya seperti itu, tadi gimana Mas? Jadi benar-benar harus mulai pola hidup dan pola dietnya hidup juga yang sehat, benar-benar iya, seperti itu. Jadi karena makanannya juga jangan terlalu dalam porsi yang banyak, seperti itu gitu kan. Jadi makannya mulai nih diatur ya dikit-dikit. Karena masih muda kan, masih muda ya. Pertama berat badannya jangan semakin bertambah, makanannya jangan makan mengandung banyak kalori, kemudian porsinya juga kecil dan perbanyak aktivitas. Itu dia, setuju sih. Dan jangan tidur setelah makan. Jangan tidur setelah jangan makan. Netflixan di TV. Itu dia ya. Jadi ini buat teman-teman atau anak-anak muda nih mungkin yang ada di studio ini ya. Aduh, kalau yang mungkin kayaknya hari ke hari saya makin berat nih beban hidupnya karena bobotnya, itu mungkin harus dipikirkan ya. Apalagi kan anak-anak sekarang tidur juga kualitasnya kurang ya. Dan satu lagi yang paling sering itu, kan sekarang lagi banyak kopi-kopi ya. Nah, apalagi kopi-kopi itu buy one get one. Kan ya. Kalau misalkan berbagi bersama sih nggak ada masalah. Kalau misalkan 1 liter sendiri, biasanya kan kalau yang 1 liter lebih murah ya. Betul. Biasanya kayak gitu. Nah, 1 liter lebih murah. Kalau misalkan yang kecil-kecil itu lebih mahal. Jadi belinya karena mau hemat 1 liter. Kelupaan diminum sendiri. Itu tuh ya. Jadi bisa masalah besar nantinya. Bisa masalah besar nantinya. Udah banyak banget susunya dan juga gulanya kan di situ. Makanya walaupun memang katanya usia, tapi ternyata sekarang usia muda malah lebih banyak yang GERD gitu. Bener. Sayangi lambung Anda, sayangi kantong Anda juga ya. Kantong kali ya. Oke, nah biasanya nih kalau sudah dalam kondisi MAH atau GERD ini nih, kan rasanya nggak nyaman banget kan. Apa tuh yang harus kita lakukan paling tidak nih kan sebelum kita mungkin dalam kondisinya lagi kerja ataupun lagi di sekolah atau di kampus, kan nggak mungkin langsung ke dokter ya. Apa yang harus dilakukan, langsung makan atau baiknya minum air putih dulu atau seperti apa? Pertama tenang dulu, kalau bisa longgarkan bajunya gitu ya. Kemudian minum air hangat dulu gitu ya. Terus habis itu biasanya kan ada tuh obat-obat antasida yang dijual bebas. Dicoba dulu minum itu gitu. Apakah perbaikan gitu sih. Asalkan bukan masuk ke dalam yang tadi ya. Maksudnya ini memang clear bahwa dia itu MAH gitu ya. Dispepsia gitu. Bukan ke arah kardiak istilahnya seperti itu kan, yang paling takutin tadi itu lagi gitu, karena tipis juga gejalanya gitu. Betul. Jadi kalau memang masih usia muda, nggak ada faktor komorbid hipertensi, ya udah aman, itu kayaknya MAH aja gitu ya. Jadi coba istirahatnya seperti tadi. Kalau misalkan gejalanya masih belum reda, balik ke dokter. Tapi kalau yang udah usia ada 40 tahun punya faktor komorbid tadi, ada rasa nggak nyaman, tidak ada, lebih baik pastikan dulu itu bukan serangan jantung. Gitu. Jadi sebaiknya secepat mungkin langsung ke fasilitas kesehatan ya, dicek ya. Oke, jadi yang terbaik kadang-kadang aduh nggak enak perutnya nih, langsung minum mungkin air hangatnya, air putih hangat ya. Tapi sedikit, jangan terlalu banyak juga, nanti makin nggak nyaman perutnya nanti. Malah bisa tambah muntah nanti ya jadinya. Muntah nanti. Oke, jadi salah kalau misalkan lagi perutnya nggak nyaman langsung makan. Iya, apalagi makannya kan besar. Memang kalau misalkan tadi ulkus itu kan ada tukak itu ada di duodenum tuh usus ya, sama di gaster. Biasanya kalau misalkan yang di usus itu tukak duodenum, dia begitu begitu makan dia perbaikan gitu. Sedangkan kalau misalnya yang lambung, begitu dia makan malah makin sakit. Beda tuh ya. Beda ya. Jadi kalau memang yang telat makan masih lapar aja terus rasanya nggak nyaman, makan enak. Tapi kalau udah masalah malah tambah makin nyeri gitu. Malah jadi makin nyeri, makin nggak nyaman. Jadi baiknya minum air hangat aja, tenang dulu. Kalau bisa longgarin bajunya gitu ya, posisinya tegak gitu. Terus kemudian cobalah, kan ada obat penetral asam lambung tuh yang dijual bebas, dicoba dulu. Kalau memang itu misalkan asam lambung, biasanya perbaikan gitu. Walaupun
Ya, kalau memang agak berat, setelah perbaikan dia akan muncul lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang agak berat, nanti baru ke dokter. Tapi kalau yang tadi yang berbahaya tadi ya dikasih obat itu ya pastinya nggak akan berefek gitu. Ya itu harus dievaluasi lebih lanjut. Oke, jadi kalau sudah dengan obat yang ada di pasaran yang untuk menetralkan asam lambung tidak juga ada perbaikan, sebaiknya langsung ke dokter. Ya, Takutnya betul. jadi ada perburukan. Iya. Nah, dok, apa tuh makanan-makanan yang harus dihindari ketika kita memang sedang dalam masa penyembuhan atau memang sedang masa pengobatan MAH atau GERD? Ya tadi makanan terlalu asam, terlalu pedas, makanan berlemak, bersantan. Buah-buah bagaimana, dok? Kalau buah-buah masih oke, masih Oke. boleh. Iya. Buah nggak oke ada ya? masalah, Ada iya. buah yang dianjurkan nggak? Kalau yang nggak boleh yang itu ya, pasti yang citrus itu, yang asem-asem Nah, terlalu asem itu ya nggak Itu boleh. kan malah banyak yang bilang Iya. katanya lemon malah bagus kan? Aduh itu lemon makin perih. Bayangin kita kalau ada luka ditetesin itu kayak gimana rasanya, perih banget. Jadi kalau misalkan buah-buahnya yang masih netral kayak pisang itu, apel, semua itu masih oke gitu ya. Tapi kalau misalkan yang asem kayak citrus, jeruk, lemon itu ya makin akan istilahnya bangunin macan tidur ya. Soalnya ada yang beranggapan bahwa si lemon kan asam, terus perut asam, asam ketemu asam jadi basah, itu benar nggak sih? Ya asam ketemu asam makin asem. Asam ketemu asam makin asam. Makin asem. Di lambung kita sendiri kan pH-nya itu kan 1,5 sampai 3 ya. Jadi ya itu sudah asam gitu. Memang kondisi asam itu ya memang dibutuhkan sebetulnya ya untuk metabolisme seperti kalsium, magnesium ataupun untuk yang paling penting adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya tadi itu juga membutuhkan suasana asam. Jadi sebenarnya asam lambung memang dibutuhkan, tapi kalau semakin meningkat kayak ditambah asam ditambah asam ya makin asam. Oke, malah tambah Makin perih. lukanya makin apalagi kalau yang udah tukak seperti itu kan itu kan lebih Growak istilahnya perih banget kayak luka dikasih. ada luka. Ya bayangin kita punya luka di sini tuh dikasih peresan itu rasanya Aduh, kayak perih gimana? sekali, apalagi yang di lambung ya. Aduh, itu serem banget. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan baca pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram. Ini dari @mela. Saya bacakan ya, dok ya. Ya. Selamat pagi, dok. Belakangan ini jam makan saya berantakan. Akibatnya perut saya sering sakit, merasa mual tapi tidak muntah. Tenggorokan juga rasanya nggak enak dan sering sendawa. Termasuk MAH atau GERD kah ini, dok? Solusinya bagaimana? Oke, baik. Kalau misalkan MAH itu kan MAH itu sebenarnya bahasa itu dari lambung ya namanya. Nah, kalau di klinik kita kalau di bahasa kita itu namanya dispepsia, yaitu sindroma klinis yang kumpulannya itu adalah mual, nggak nyaman, begah gitu ya, kembung, sering sendawa, itu masuk ke dalam MAH. Nah, apabila sudah terjadi heartburn, nyeri dada gitu ya, asal dada tidak nyaman gitu, sesek, nah itu baru panas terbakar gitu ya, bukan nyeri dada, panas terbakar gitu di dada itu baru masuk ke GERD. Jadi kalau misalkan tadi gejalanya itu sebenarnya lebih masuk ke dispepsia ya, karena kan masih begah, nggak nyaman gitu ya, belum masuk ke dada terasa panas terbakar yang heartburn tadi gitu. Dan sebenarnya kita ada toolsnya, yaitu namanya GERD-Q question gitu ya, yang untuk menilai apakah ini masuk ke GERD apa bukan. Gitu. Biasanya kalau GERD itu selain dadanya rasa panas, itu ada mulutnya terasa pahit ataupun asam. Salah satu yang membedakan antara GERD ataupun dispepsia tadi. Jadi kalau masih belum sampai mulut rasa asam atau pahit atau nggak ada rasa terbakar di dada, itu masih masuk ke dalam dispepsia. Kalau misalkan sudah sering terbangun karena dadanya nggak nyaman gitu ya, karena rasa terbakar, itu masuk ke GERD. Oke, nah tadi ada GERD question ya. Apa aja tuh, dok? Kalau mungkin bisa dijabarkan sedikit. Ya itu tadi. Mulut pahit, rasa terbakar di dada. Rasa bakar di dada, terus? Kemudian rasa kayak jantung debar-debar ngaruh nggak tuh? sih, Nggak ya, berbeda lagi tuh ya. Tapi bisa berbarengan ya, kadang-kadang ya. Bisa. Itu yang suka kadang-kadang kita bingung ya. Ini kok kondisinya jadi macam-macam. Ada lagi di dada rasanya aduh panas gitu, nyeri, terus jantung kok debar-debar. Ini dalam kondisi ini apakah memang ada bisa jadi komorbid yang lain yang mempengaruhi atau karena kita makin stres dengan kondisi tersebut? Karena makin stres, ansietas ya. Ansietas itu kan dapat menyebabkan debar-debar juga gitu. Karena kan kondisi rasa nggak nyaman akibatnya kita panik, atau memang kondisi awalnya memang ansietas gitu. Jadinya menyebabkan dadanya jadi berdebar seperti itu. Nah nih, dok, sejauh mana sih, kan banyak yang bilang bahwa biasanya periksakan deh masalah kesehatan mentalnya kalau lambungnya tuh nggak sembuh-sembuh. Iya. Sejauh mana sih asam lambung tuh berpengaruh dan lebih agresif gitu ketika seseorang punya kesehatan mental?
jadi ada jalur khusus gitu ya, namanya aksis antara otak ke lambung gitu. Otak ke lambung, yang mana kalau misalkan ada masalah di otak, lambungnya pasti ada masalah, tuh kayak jalur tol sebenarnya gitu. Jadi memang kalau misalkan, tapi pastikan dulu ya bahwa emang nggak ada kelainan organik gitu. Maksudnya sudah dilakukan evaluasi lanjutan bahwa memang itu benar-benar MAH gitu. Jadi sudah diinvestigasi gitu, memang hasilnya memang MAH, dan nggak ada kelainan yang lain gitu, ya baru kita evaluasi lanjutan. Oke, gitu. dan bisa jadi karena si stresnya udah berlangsung Stresnya lama ya, berlangsung benar-benar lama. udah ada masalah Iya, jadinya di betul. lambungnya ya. Heeh. Dan ini perlu pengobatan jadi di dua organ Pengobatan. tersebut ya, Iya. baik di otaknya maupun di lambung. Iya, seperti Oke, itu. nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang MAH dan GERD. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok, tadi kalau kita bicara tentang GERD, kita sudah mulai kenali juga ya perbedaan dengan MAH gitu. Pengobatannya beda nggak sih dok? Apakah kalau GERD ini akan punya pengobatan yang lebih panjang? Dan sifat mereka sebenarnya akut atau kronis? Oke, baik. Kalau misalkan dari pengobatan, kita kan berarti kan ada non farmakologi dulu, kemudian baru farmakologi gitu ya. Karena GERD sama MAH adalah paling sering penyebabnya adalah pola hidup kita gitu ya. Jadi kita perbaiki dulu dari non farmakologinya. Jadi tadi makannya tertib dan teratur, porsi kecil, jangan makan dalam porsi langsung besar. Kemudian dari makanan-makanan mengiritasi gitu, seperti terlalu pedas, terlalu asam, atau minuman berkarbonasi. Kemudian tidak tidur setelah makan, meninggikan posisi gitu ya. Jadi perbaiki dulu seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari farmakologinya, biasanya kalau misalkan keluhannya ada GERD, biasanya kan salah satu obat yang sering kita pakai adalah PPI jenisnya, namanya proton pump inhibitor. Nah, pada kondisi GERD biasanya kita langsung memberikan dosisnya itu high dose gitu. Jadi kita harus menekan produksi asam lambung secepat mungkin supaya keluhan pasiennya itu lebih berkurang, gitu, nyerinya nggak nyaman. Nah, kemudian sedangkan kalau yang dispepsia bisa kita mulai dari low dose dulu gitu. Nah, terus kemudian kita evaluasi namanya PPI test. Setelah 2 minggu pengobatan, kita lihat apakah nyeri ataupun nyeri ulu hatinya ataupun heartburn-nya itu berkurang apa tidak. Kalau misalkan dia berkurang, artinya memang dia PPI testnya positif, artinya dia memang menderita GERD ataupun dispepsia tadi. Nah, kemudian obatnya itu kita lanjutkan hingga 4 minggu ya. Nah, setelah 4 minggu kita evaluasi kembali bagaimana gejalanya. Nah, setelah 4 minggu apabila gejalanya memperbaikan dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya itu seperti alarm sign itu misalkan anemia, berat badan turun drastis, muntah-muntah terus, tidak bisa menelan, atau pada pemeriksaan fisik ada teraba massa gitu ya, atau MAH yang terjadi pada usia di atas 40 tahun pertama kali itu ada tanda-tanda bahaya, jadi harus segera diinvestigasi, yaitu pemeriksaan endoskopi. Tapi kalau nggak ada tanda bahaya, setelah 4 minggu itu bisa kita lanjutkan ke 8 minggu atau bisa dilakukan terapi on demand terapi gitu. Jadi on demand terapi itu artinya pada saat ada keluhan baru kita berikan PPI tadi, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia GERD ataupun dispepsianya refraktor terus-menerus timbul, itu harus dilakukan investigasi lanjutan, jadi dengan pemeriksaan endoskopi. Karena untuk melihat apakah proses lukanya tadi, apakah masih hanya cuman lecet, kemerahan gitu ya, radang biasa, atau sudah sampai terbentuk tukak gitu. Atau yang paling bahaya itu adalah yang paling takutkan tuh di esofagus, itu namanya kondisi namanya esofagitis Barrett, yang mana dia merupakan sel awal untuk jadinya kanker esofagus gitu. Itu perlu diinvestigasi lebih lanjut supaya apabila ada ke arah keganasan itu dapat diintervensi di awal, seperti itu. Berarti arah keganasannya ini bisa tadi ke kanker esofagus, Ya, bisa juga di organ lambungnya kanker lambung. Oke. Nah,
Nah, sama kalau misalkan sering berulang, ini yang tadi saya bilang kan memang ada namanya infeksi Helicobacter pylori ya. Betul. Nah, Helicobacter pylori itu salah satu penyebab terjadinya, dia bisa menyebabkan terjadinya kanker lambung di kemudian hari. Ya, makanya kalau misalkan yang mahnya terus-terusan, biasanya diinvestigasi dengan pemeriksaan endoskopi, itu kita biasanya dilakukan apakah ada infeksi Helicobacter pylori atau tidak. Kalau misalkan ada, itu diterapi. Terapinya memang dengan antibiotiknya itu kombinasi, nggak satu, dan memang terapinya agak lama. Tapi itu bisa diobati. Nah, kalau tidak diobati, semakin lama itu bisa menjadi kanker lambung. Nah, itu yang bahaya. Gitu. Jadi kalau memang sering berulang, baiknya sih diinvestigasi lebih lanjut gitu. Jadi memang sebaiknya benar-benar harus investasi jadinya. Investigasi. Aduh, iya, kalau mah jangan diinvestasi deh. Tapi sebelum melakukan pemeriksaan teropong saluran cerna itu, kita harus pastikan bukan ada yang lain ya, minimal USG dulu karena banyak juga ternyata batu empedu gitu. Nah, iya sih, sering ya terjadinya seperti itu tuh. Nah, kalau misalnya masalah lainnya ini belum diberesin, malah jadi kemana-mana nanti ya, malah jadi nggak ketahuan apa sih. Itu. Jadi memang sebenarnya pertama kita harus kenal dulu badan kita seperti apa, rasanya juga seperti apa, sensasi yang kita rasakan, lalu pola hidup harus dibenerin ya dok ya. Walaupun kita udah melakukan pengobatan, kalau pola hidup tidak diperbaiki, akhirnya tadi bukannya kegantungan juga. Ya itu tadi investasi, malah jadinya investasi penyakit. Bukan kesehatan ya dok ya. Oke dokter, thank you sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa berguna untuk banyak orang ya, dan makin minim lagi nih orang-orang, apalagi untuk kaum muda ya yang kena GERD atau MAH. Thank you dok. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, gimana? Sudah dicatat semua tips dari dokter kita hari ini? Semoga berguna untuk Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan unggulan dan juga inspiratif DAI TV di DAI Plus. Karena semuanya bisa Anda raih dan Anda genggam dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.